selamat datang di podcast Air, Mengelola Air untuk Negeri. Persembahan Direktorat Jenderal Sumber Daya Air dan Kementerian PUPR. Bersama dengan saya Nami. Dan saya Suara Andika Emil. Nami, apa kabar? Baik. Kakak apa kabar? Baik. Kita udah lama banget gak ketemu. Betul banget nih ya. Ini udah episode kita yang kesekian banyak. Gak boleh gitu dong. Kita udah sering ketemu kan. Iya betul. By the way nih, Nami, ngomong-ngomong soal menjaga dan mengelola air. Sebetulnya itu bukan hanya tanggung jawab satu lembaga Kementerian PUPR aja. Tapi juga tanggung jawab kita semua. Bener banget itu Suara. Sebab permasalahan yang menyangkut kalau air itu muncul, itu sudah pasti yang rugi kita semua nih ya. Contohnya ada banjir atau enggak sebaliknya ada kekeringan. Belum lagi ada pencemaran dan masih banyak lagi. Tapi sih Nami, gue pribadi nih ya yakin banget anak muda di Indonesia, masyarakat seluruhnya itu pasti punya kesadaran yang kuat mengenai ketahanan air tadi. Betul. Cuman yang jadi masalah nih sekarang, mereka itu nggak semuanya tahu tentang bagaimana mereka harus melakukan sesuatu agar tadi menjaga ketahanan air, atau bahkan mungkin mereka mau bergabung dengan komunitas-komunitas pelestari yang ada. Nah, dan pas banget hari ini di episode kali ini kita sudah kedatangan sosok yang namanya pasti enggak asing di kalangan komunitas peduli sungai. Tak lain dan tak bukan, beliau adalah Subkoordinator Bimbingan Teknik dan Pemanfaatan SDA 2, Subdirektorat Bina OP Wilayah 2, Mbak Lili Musdalifah. Yeay. Halo Mbak, apa kabar? Baik, alhamdulillah. Wah, selamat datang di podcast Air. Terima kasih. Nih, mereka tuh kepo banget sama tugas kesehariannya Mbak Lili di kantor dan apa sebenarnya hubungannya sama komunitas peduli sungai atau yang biasa disebut dengan KPS. Oke, baik. Jadi saat ini saya bertugas sebagai subkoordinator bimbingan teknis yaitu di wilayah 2 Direktorat Bina OP, yang mana tusinya salah satunya yaitu adalah terkait pembinaan. Jadi kami ada pemberdayaan masyarakat, yang mana pemberdayaan masyarakat ini sebetulnya bukan hanya kita bicara komunitas peduli sungai aja ya, tetapi juga ada waduk, pantai, dan komunitas peduli sumber daya air yang lain. Sudah cukup banyak melaksanakan kegiatan yang mana pada awal tahun ini, tahun 2023, rencananya seperti di tahun 2022 kami akan melaksanakan kembali pemilihan komunitas peduli sungai tingkat nasional di 37 BWS. Kemudian bersama dengan GNKPA yaitu Gerakan Nasional Kemitraan Penyelamatan Air, kami rencananya akan menyelenggarakan webinar dengan mengundang KPS atau komunitas ya dari seluruh Indonesia, dan juga di tingkat balai tentunya ada kegiatan aksi nyata yang sudah cukup sering dilaksanakan di tiap tahunnya, khususnya pada hari besar PUPR, yaitu kegiatan seperti bersih-bersih sungai, kemudian susur sungai, penanaman pohon di sempadan sungai, dan kegiatan yang lainnya. Pemberitahuan Ya. buat Sahabat teman-teman SDA. sahabat SDA yang nonton ya, ini juga bisa ikut dan partisipasi. Boleh kan? Ya. Boleh. Kita mengundang seluruh masyarakat kok. Seluruh kelompok masyarakat. Seperti yang tadi kita sampaikan di awal, bahwa tugas menjaga sumber daya air ini bukan hanya tugas satu kementerian saja, melainkan tugas kita semua. Betul, ini tugas kita semua. Rakyat Indonesia. Nah, Mbak, aku pengen nanya, kan ngomong-ngomong tentang sungai ya tadi. Sungai itu kan panjang ya, Mbak. Apakah komunitasnya itu cuman satu aja untuk satu sungai, atau memang dia ada chapter-chapternya lagi di setiap kota, Mbak? Betul sekali. Jadi kalau kita melihat di aturan ya di Permen 4 tahun 2015 tentang kriteria dan penetapan wilayah sungai, sungai itu dibagi kewenangan mulai dari pusat, kemudian provinsi, dan juga kabupaten kota. Kalau kita berbicara sungai kewenangan pusat saja, saya sepakat bahwa sungai kita itu panjang sekali. Untuk sungai kewenangan pusat, panjangnya adalah 24.000, sekitar 24.000 kilometer. Itu belum lagi sungai kewenangan provinsi, kemudian kabupaten kota. Nah, kalau berbicara komunitas terkait wilayah kerja atau kegiatan mereka, belum ada aturan terkait tersebut. Karena kalau kita melihat kilas balik pembentukan dari komunitas, bahwa komunitas itu terbentuk secara alami.
Organik ya. Iya, organik, natural saja. Jadi kesadaran masyarakat di sekitar lingkungan sungai, karena mereka merasa memiliki sungai di sekitarnya tersebut, sehingga terbentuklah komunitas itu agar mereka merasa perlu berperan aktif, berpartisipasi dalam menjaga kelestarian sungai. Nah, memang kalau kita melihat sejauh ini terkait pembentukannya, itu berdasarkan segmen atau ruas. Kalau kita melihat sungai, itu ada sungai di ruas hulu, kemudian komunitas di tengah dan juga komunitas di hilir. Betul. Jadi ada ya chapter-chapternya Ada. Dan mereka punya tugasnya masing-masing juga. Tugasnya masing-masing. Dan tugas kita bersama untuk mensinergikan dalam satu sungai, semisal Sungai Citarum nih kan ada hulu, tengah, hilir. Iya, Nah, kita betul. perlu mensinergikan di hulu mau ada kegiatan apa, tengah apa, hilir apa. Nah, ceritain juga dong Mbak Lili, ini gimana sih awalnya komunitas-komunitas peduli sungai ini bisa terbentuk? Dan sebenarnya orang-orang yang terlibat di dalamnya itu siapa-siapa aja sih? Baik, jadi awal terbentuknya komunitas ini latar belakangnya adalah yang pertama tadi yang saya sampaikan ya, yaitu mereka mempunyai awareness untuk menjaga lingkungan sungai sekitarnya di wilayah masing-masing sungai itu. Nah, kemudian latar belakangnya adalah jadi sekumpulan masyarakat yang membentuk suatu wadah komunitas ini memiliki yang pertama adalah minat yang sama. Minat yang sama, kemudian kesadaran yang sama dan ketertarikan yang sama untuk tetap menjaga kelestarian sungai. Seperti yang saya disampaikan tadi di awal bahwa permasalahan sungai ini cukup banyak ya dan kompleks, mulai dari pencemaran, kemudian banjir, belum lagi ada bangunan liar di sepadan sungai yang harus kita tata dan kita tertibkan. Artinya perlu peran masyarakat dalam suatu wadah komunitas untuk ikut terlibat secara aktif gitu. Kemudian tadi pertanyaan elemen ya, elemen masyarakat siapa aja sih yang bisa ikut terlibat gitu. Jadi semua kelompok masyarakat, kalau kita berbicara kelompok itu mulai dari tua, muda, kemudian laki-laki, perempuan, ini bisa ikut gitu. Jadi tidak melihat gender, tidak melihat usia. Nah, ini tentunya perlu dorongan ya, perlu support dari semua stakeholder, baik itu pemerintah, pemerintah pusat, pemerintah provinsi, kabupaten, kota, kemudian juga perguruan tinggi dan juga ada pihak swasta dan juga sampai dengan RT, RW, perangkat desa, kepala desa ini perlu mendukung kegiatan komunitas peduli sungai. Jadi memang semuanya bahu membahu ya dan saling terlibat untuk menjaga juga. Iya. Tapi BTW nih Mbak, apa sih emang yang mendasari Ditjen SDA tuh sampai punya bagian khusus yang berhubungan langsung sama si komunitas-komunitas itu tadi yang Mbak sebutin? Dan seberapa penting sih komunitas-komunitas ini seperti komunitas peduli sungai itu bagi Ditjen SDA? Nah, kalau melihat kita membaca Undang-Undang SDA nomor 17 tahun 2019, di dalamnya terkait 5 pilar pengelolaan sumber daya air, salah satunya yaitu pilar keempat yaitu partisipasi masyarakat. Kemudian kalau kita melihat ya tantangan permasalahan sungai di Indonesia ini cukup kompleks. Artinya perlu pengelolaan sumber daya air secara terpadu, komprehensif dan kolaboratif. Nah, artinya berarti peran masyarakat ini sangat penting dalam menjaga kelestarian sungai, yang mana Ditjen SDA yaitu selaku pemerintah ya tidak bisa berjalan sendiri gitu. Jadi kita ketahui bersama masyarakat ini kan on the spot selalu yang di lapangan ya. Dia selalu bisa memonitor gitu ya kondisi sungainya, kemudian juga bisa mengedukasi masyarakat sekitar, sehingga perannya itu sangat penting sekali dan kita perlu gitu berkolaborasi, bersinergi dengan komunitas peduli sungai. Selain KPS ada komunitas apa lagi sih? Oke, kalau komunitasnya jadi di tahun 2023 ini awal tahun kami mendata kembali komunitas peduli sumber daya air di seluruh balai, yaitu 37 balai di Direktorat Jenderal Sumber Daya Air.
yang mana kita coba mendata lagi ya untuk tahun 2022 kemarin itu ada 1.400 komunitas. Wah, Betul. banyak banget ya. Banyak banget. Oh, Nah, baik. ini bukan hanya bergerak di peduli sungai saja, tetapi tadi yang saya sampaikan jadi ada peduli waduk, ada pantai, Iya, ada oh, situ gitu ya. Ngerti. Nah, aku mau nanya lagi nih Mbak. Kira-kira tadi mengenai apa ya? Tadi udah dibahas sedikit juga mengenai apa yang mereka lakukan. Nah, tapi aku pengen tahu pembagian perannya antara si KPS tadi, Komunitas Peduli Sungai, sama Ditjen SDA-nya ini seperti apa? Kan sama-sama mungkin apa ya, memelihara sungai. Tapi apakah ada peran yang menjadi Spesifik, pembeda? Lebih spesifik. Lebih spesifik. Oke, baik, kalau kita melihat peran ya dari sisi pemerintah, yaitu kita bergerak di bidang kebijakan, regulasi, Iya, dan juga membuat penanganan secara struktural. Tetapi satu lagi kita juga ada kegiatan yaitu pemberdayaan masyarakat, karena tadi sesuai dengan amanat Undang-Undang SDA bahwa pilar pengelolaan sumber daya air itu yaitu salah satunya partisipasi masyarakat, karena pemerintah tidak bisa bergerak sendiri. Nah, bentuk nyatanya cukup banyak yang sudah dilakukan oleh KPS sesuai dengan kemampuannya, passionnya, yaitu jadi mereka sering mengadakan kegiatan bersih-bersih sungai, kemudian pemilahan sampah, pemanfaatan sampah menjadi barang kerajinan. Ini cukup penting sekali ya, karena mengurangi sungai gitu. Kemudian juga ada kegiatan literasi dan edukasi sekolah sungai. Jadi anak-anak usia kecil ini dikumpulkan untuk mengedukasi pentingnya menjaga sungai gitu. Hal simpel saja. Bisa jadi kan biasanya secara budaya kita suka nih membuang sampah di sungai ya. Nah, dengan edukasi tersebut harapannya bisa meminimalisir sampah-sampah yang masuk ke dalam sungai, pencemaran gitu. Mbak Lili juga menyebutkan bahwa hampir ada 1.400 komunitas ya yang sudah bekerja sama atau tersebar di 37 balai. Betul. Nah, menurut pengamatan Mbak Lili sendiri, untuk jumlah KPS-nya saja itu yang sudah berkolaborasi dengan Ditjen SDA ada berapa? Oke, baik. Jadi di tahun ini coba kita mutakhirkan data kembali ya untuk memilah gitu ya, komunitas peduli sungai ini berapa, waduk berapa, kemudian pantai berapa, atau mungkin ada komunitas peduli SDA yang lain. Nah, untuk tahun 2016 sampai dengan tahun 2020 itu ada 775 komunitas peduli sungai. Itu kami ada daftarnya dan ada bukunya. Tersebar di 37 BPWS ya, binaan dari balai. Sahabat SDA di sana tuh, di luar sana tuh mungkin pada kepo atau pengen banget, udah mulai tergerak semenjak nonton ini, pengen join sama komunitas yang udah eksis. Yang tadi disebutkan sudah ada total 775 komunitas yang tersebar di 37 balai. Caranya gimana? Jadi di tiap komunitas itu di wilayah sungai masing-masing itu ada sekretariatnya, ada alamat kantornya, kita juga mendata tersebut, ada datanya. Nah, silakan teman-teman semua untuk datang langsung berarti. Iya, datang langsung gitu ke sekretariatnya, atau mungkin kalau ingin mengenal terlebih dahulu mungkin tahu dulu. Iya, mengikuti kegiatan mereka dulu gitu ya. Apa sih kegiatannya gitu? Menarik apa enggak sih? Benar. Gitu. Nah, kegiatannya sendiri tadi kan pernah diinformasikan secara umum enggak sih? Mereka berkegiatan itu kapan-kapan saja? Karena kita tahunya tadi di hari besarnya PUPR aja tuh salah satunya dalam rangka mengingat hari ulang tahun. Di luar daripada itu mereka berkegiatan kapan? Oke, jadi kalau komunitasnya ini sudah mandiri, sudah settle, mereka harusnya tiap tahun itu menyusun program kerja. Sudah punya program sendiri. Iya, program kerja. Jadi mulai dari 1 tahun itu Januari sampai Desember mereka mau kegiatan apa saja sih. Semisal bersih-bersih sungai mungkin 1 bulan sekali kayak gitu. Nah, informasi tersebut bisa diakses. Jadi kami mendata juga mereka ini punya medsos. Jadi ada IG, ada Facebook gitu.
ini artinya bisa diakses semua masyarakat Udah mudah kita. lah, udah Iya. mudah sekarang Nami. Tuh ya, jadi sahabat SDA udah tahu nih kalau peduli sungai ataupun peduli terhadap kelestarian air, kalau bisa jangan cuman gembar-gembor Gembar-gembor. aja asal atau dan nggak perlu loh gagasan yang terlalu muluk-muluk atau yang hebat-hebat banget. Hal yang paling simple, yang paling penting adalah dipraktekkan secara nyata, ada bukti nyatanya. Tak masalah kalaupun aksinya itu juga kecil. Keren Nami. Dan juga untuk sahabat SDA di luar sana, nantikan juga podcast air selanjutnya dengan tema-tema lain yang gak kalah menarik. Betul banget ya. Buat sahabat SDA, nantikan podcast air selanjutnya ya dengan tema-tema yang lain yang pasti tidak kalah menarik dan juga tidak kalah seru, tidak kalah kocak, tidak kalah insightful seperti hari ini. Dan jangan lupa untuk pantau terus update informasi seputar Ditjen SDA Kementerian PUPR di sosial media kita. Ada di Facebook PUPR SDA dan di Instagram, Twitter dan juga channel YouTube @PUPR_SDA. Gak lupa di website kita sda.pu.go.id. Akhir kata saya Suara Andika Emil. Dan saya Nami. Pamit undur Suara dan Nami. Nami. Bye. Bye.